Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadatul Rahma, BP 2010195135. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan aplikasi dari tugas machine learning, yang mana saya dari kelompok 8, yang mana salah satu rekan saya satu lagi yaitu Muhammad Dafa. Baiklah, di sini kami mensimulasikan aplikasi machine learning pada aplikasi jaringan saraf tiruan pada sistem kontrol robot line follower dengan algoritma backpropagation, di mana ini merupakan rangkuman dari jurnal tersebut, di mana tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah mengetahui toolbox dan fungsi yang terdapat pada MATLAB yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kontrol robot line follower. Kemudian yang kedua, mampu memahami cara kerja dari jaringan saraf tiruan dalam menyelesaikan permasalahan kontrol robot line follower. Dan yang terakhir yaitu dapat menjalankan program kontrol robot line follower dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi di sini kita akan menggunakan MATLAB, dan sebagaimana yang kita tahu, robot itu merupakan wujud dari aplikasi perkembangan teknologi modern saat ini. Berbagai cara digunakan dalam menciptakan inovasi dalam dunia robotika seperti kecerdasan buatan. Kemudian kecerdasan buatan akan diharapkan mampu overcapture error dibandingkan sistem kendali konvensional. Salah satu contoh kecerdasan buatan tersebut adalah jaringan saraf tiruan atau JST. Pada penelitian, JST digunakan pada kontrol robot line follower yang memiliki 4 sensor inframerah untuk diatur kecepatan putaran motor yang sesuai. Jadi berdasarkan dari jurnal tersebut, kami akan menggunakan inputan berupa 4 buah sensor, yang mana sensor tersebut akan mendeteksi adanya garis atau tidak. Nah, di saat terdeteksi adanya garis, maka kami akan menggunakan sistem digital yang mana menggunakan bilangan biner 1 dan 0. Jadi di saat ia mendeteksi adanya garis, maka inputan akan bernilai 1, sedangkan yang tidak mendeteksi adanya garis, inputan akan bernilai 0. Di mana di sini kami menggunakan 4 buah sensor inframerah yang tersusun secara berurutan dari kiri. Kemudian untuk outputnya kami menggunakan 2 buah motor, yang mana motor tersebut akan dilihat berdasarkan atur PWM pada motor. Jadi pada robot yang berguna sebagai target dalam proses pelatihan data pada JST. Untuk penelitian ini digunakan rank PWM-nya itu sekitar 0 sampai 350 RPM. Nah, adapun bentuk dari arsitektur jaringan JST penelitian tersebut, yang mana kami menggunakan 4 buah sensor, maka terdapat 4 buah inputan, kemudian 1 hidden layer, yang mana pada 1 hidden layer tersebut terdapat 6 buah neuron. Kemudian terdapat output layer yang terdiri dari 2 buah neuron, yaitu pada motor. Jadi motor di sini kami menggunakan 2 buah motor, yaitu motor yang diletakkan di sebelah kiri dan motor yang diletakkan di sebelah kanan. Kemudian untuk learning rate yang kami gunakan yaitu 0,1 dan maksimum epoch-nya yaitu 5000 dengan target error-nya 0,02. Nah, untuk datanya kami mengambil data dari jurnal, yang mana pada data tersebut diperlihatkan bahwa nilai S1 sampai S4, yang mana ini nilai logika pada setiap sensor tersebut di saat dia mendeteksi dan tidak mendeteksi adanya garis. Kemudian untuk outputnya kami menggunakan data yang T1 dan T2, yang mana T1 ini untuk PWM pada motor kiri dan T2 untuk PWM pada motor kanan. Sedangkan untuk analisanya kami akan menggunakan platform aplikasi MATLAB, yang mana akan saya simulasikan setelah ini. Ini adalah bentuk hasil performance yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal, yang mana berdasarkan pelatihan data dengan menggunakan MATLAB didapatkan hasil 8 performance, yaitu S1 dengan T1, S2 dengan T1, S3 dengan T1, S4 dengan T1, dan begitu pun seterusnya. Nah, dari ke-8 hasil performance merupakan tampilan performance terbaik di mana nilai validasi mendekati target. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tutorial menggunakan MATLAB, yang mana yang pertama kita buka aplikasi MATLAB. Pada aplikasi MATLAB tersebut terdapat beberapa bagian, yang mana bagian yang akan kita gunakan pertama kali yaitu bagian workspace,
di bagian workbench ini kita membuat dua buah file. File pertama yaitu kita beri nama input. Kemudian file kedua yaitu kita beri nama target sebagai output. Kemudian kita klik dua kali bagian input. Nah, kemudian kita ambil data yang ada pada jurnal. Nah, ini data yang ada pada jurnal. Kita mengambil hasil yang sudah ditransformasi. Nah, kemudian data pada hasil jurnal ini kita salin dulu ke Excel. Ini sudah disalin. Yang ini saya mengambil yang sudah dilakukan transformasi. Nah, selanjutnya yang awalnya dalam keadaan vertikal kita ubah bentuknya ke dalam horizontal. Yang mana baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi di sini saya mengambil data inputnya sesuai yang ada pada jurnal, kemudian kita salin ke MATLAB. Begitupun untuk target, kita ambil yang T1 dan T2, terus kita salin ke MATLAB yang file target tadi. Nah, setelah kita lakukan memasukkan datasheetnya, maka selanjutnya kita pindah ke command window. Di command window ini kita untuk merapikan neural network-nya, kita akan ketik new tool, enter. Nah, kemudian akan ditampilkan neural network atau data manager-nya. Nah, pada saat sudah tampil, maka kita akan melakukan penginputan. Yang mana yang pertama itu kita memilih input sebagai input data. Kemudian target sebagai target data. Kita oke. Terus close. Nah, setelah lakukan mengimport kedua data tersebut, maka dapat kita lihat di sini input data yaitu input dan target data yaitu target. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan pada bagian network data yang akan kita lihat hasil dari performance-nya. Jadi di sini saya beri nama robot LFR, line follower. Nah, di sini kita memilih tipe metode yang kita gunakan yaitu metode backpropagation. Kemudian selanjutnya kita pilih input data yaitu input dan target data yaitu target. Kemudian untuk ini kita menggunakan TrainGD dan ini LearnGD. Ini untuk mendeteksi performance MSE-nya, error. Kemudian ini kita pilih number of neuronnya ada 6 berdasarkan dari data yang ada pada jurnal. Dan sebelum kita buat filenya, maka kita lihat dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini sesuai dengan keadaan yang ada pada jurnal, yang mana inputannya itu terdapat 4 buah, yang mana ada 4 buah sensor inframerah yang akan mendeteksi ada garis atau tidak. Kemudian pada hidden lainnya kita menggunakan 6 buah neuron sudah sesuai. Kemudian pada output lainnya kita akan memperlihatkan dua keadaan pada motor, 2 buah motor, yang mana akan menjadi output nantinya, yaitu kedua motor tersebut. Nah, karena sudah sesuai, maka langsung saja kita buat. Terus kita oke dan close. Nah, setelah nampak pada bagian network, yaitu terdapat file yang kita buat tadi, robot line follower. Kemudian kita klik. Nah, pada network ini kita pilih train. Di train kita inputkan yaitu input sebagai inputnya yaitu input dan targetnya target. Selanjutnya kita lakukan training parameter untuk melakukan melihat performanya. Jadi di sini pada jurnal maksimum effort yang digunakan yaitu 5000. Jadi dan untuk
IR-nya yaitu 0,1 yang mana telah ditetapkan pada jurnal. Kemudian baru kita lakukan penglihatan performanya, tekan try network, dan akan ditampilkan seperti ini. Selanjutnya kita cek performanya. Nah, di sini dia akan memperlihatkan di mana bentuk grafik dari performanya. Di sini 6 approach yang kita gunakan, yang mana base validation performanya itu pada 0,13794 saat approach-nya 0. Jadi ini merupakan penglihatan dari performance. Kemudian kita juga dapat melihat training set-nya. Training set. Yang mana di sini dapat dilihat validasi ceknya yaitu 6 gradient dan add approach-nya. Kemudian dapat dilihat bagaimana perbandingannya. Dan selanjutnya kita juga dapat melihat regression-nya. Nah, di sini dapat kita lihat regression dari setiap target dan setiap input yang kita berikan. Yang mana training ini merupakan training, ini validation, ini secara menyeluruh, dan ini secara tes yang warna merah. Lihat salah satu persatu. Nah, untuk selanjutnya kita dapat memvariasikan nilai approach-nya, yaitu bisa 5000, katakan 5000, dan kita cek lagi try network. Nah, selanjutnya kita cek lagi performance-nya. Nah, dapat dilihat bagaimana bentuk dari performance-nya. Mungkin sekian untuk simulasi percobaan pada MATLAB. Mohon maaf dari saya jika ada penyampaian kata yang salah. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.